Oke, kita mulai ceritanya teman-teman. Perhatian, perhatian. Pintu teater 3 akan segera ditutup. Bagi adik-adik yang ingin mendengarkan cerita, harap simak ceritanya dengan baik. Tidak boleh ngompol apalagi ngecas. Suara apa teman-teman? Suara apa? Suara apa? Suara mulut ayam. Masa kamu din ayam? Ayamnya perutnya gede sih. Pura-puranya menirukan suara ayam. Nah teman-teman, pada suatu pagi ada seorang anak laki-laki soleh, baik hati, nurut kepada kedua orang tuanya. Namanya Jojun. Siapa namanya? Siapa? Jojun namanya. Nah teman-teman, Jojun ini sangat senang mendengarkan kisah-kisah tentang Nabi, utamanya kisah Nabi Muhammad. Nah teman-teman, kebetulan Mbah Kakungnya Jojun ini senang bercerita. Maka Jojun pun ingin pergi ke rumah Mbah Kakung, ingin mendengarkan cerita. Nah teman-teman, kalau kita keluar rumah harus ngapain dulu? Harus apa? Setelah berdoa apa? Lari. Kalian gak pamitan dong? Salim. Pamit dulu kepada orang tua. Nah, Jojun karena orang yang baik teman-teman, anak yang baik, Jojun pun pamit kepada kedua orang tuanya. Pertama-tama Jojun pamitan kepada bapaknya. Kira-kira bapakku yang mana ya? Bapakku yang mana? Oh yang ini bapakku pak, aku pamit ya. Salim pak. Salim. Teman-teman, tangannya bapakku mabuk oli. Bapakku soalnya habis bengkel motornya, ban motornya ucul. Nah, teman-teman, setelah pamit kepada bapaknya, sekarang pamit kepada ibu. Teman-teman, aku mau pamit kepada ibuku. Ibuku yang mana ya? Ibuku yang mana ya? Ibu Salim. 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 Kuyu ibu iki. Salim. Ibu Jojun pamit ya. Pura-puranya siapa yang mau salim? Ibu, aku isinya pamit ya. Teman-teman, tangannya ibuku mampu berambang. Habis masak nasi goreng soalnya. Nah, teman-teman, setelah pamit kepada ibu bapak, Jojun pun pergi atau berangkat ke rumah Mbah Kakung. Karena di rumah Jojun ada pintu, ya pasti ada pintu. Tidak lupa Jojun membuka pintu dulu. Teman-teman, kalau buka pintu harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati bisa bahaya. Aduh, kena kaki. Ya Allah, makanya hati-hati. Tidak lupa setelah dibuka ditutup kembali. Oke teman-teman, Jojun pun berangkat ke rumah Mbah Kakung. Biar Jojunnya semangat, kita temani perjalanannya Jojun dengan musik. Boleh? Boleh? Teman-teman sambil bilang gitu, coba latihan.
Satu, dua, tiga. Oke, lagi. Tiga, dua, satu, terus. Oke, teman-teman, lomba duduk rapi. Oke, akhirnya teman-teman Jojun sampai di rumah Mbah Kak. Kira-kira kalau kita bertamu di rumah orang harus ngapain? Oke, betul, harus mengucapkan Assalamualaikum. Suaranya Jojun kok berubah ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Teman-teman, dari dalam rumah Mbah Kakung menjawab salamnya. Waalaikumsalam. Siapa itu? Itu siapa? Aku Mbah. Aku siapa? Aku Mbah. Aku itu siapa? Aku Mbah, cucunya Mbah. Cucuku, saya tak ingat saya cucuku sing dia. Ya karena sudah tua, Mbah Kakungnya rada lupa. Oh, cucuku Jojun toh. Oh ya, masuk. Mbah pun membukakan pintu. Ini nggak ada adegan kena pintu ya, masa Mbah kena pintu kakinya. Jangan. Ini cucuku kora ono ya. Cucuku di mana cucuku? Di mana? Di bawah. Ya Allah. Pakai takut. Nah, teman-teman, akhirnya Jojun pun masuk ke rumah Mbah Kakung mendengarkan cerita tentang kisah Nabi dari Mbah Kakung. Teman-teman, lomba duduk rapi dicari dua anak sing paling rapi, paling anteng di akhir acara akan Kaudin kasih hadiah. Oke, lomba duduk rapi. Oke, nah teman-teman, Mbah Kakung mulai memberikan kisah tentang Nabi atau Nabi Muhammad. Nah teman-teman, di zaman Rasulullah dulu ada seorang kakek tua, matanya buta alias tidak bisa melihat, sangat benci kepada Nabi Muhammad. Benci kakek tua itu. Setiap hari teman-teman, kakek tua itu berkata-kata yang sangat kasar. Nabi Muhammad dikatai gila, dikatai penyihir, dikatai pembohong, dikatai macam-macam kata-kata kasar. Jadi setiap hari kakek tua itu kalau ada yang lewat, hei kamu, jangan percaya kepada Muhammad. Pura-puranya ya. Jangan percaya, Nabi Muhammad itu gila, Nabi Muhammad itu pembohong. Nabi Muhammad itu jangan pernah dipercaya, Nabi Muhammad itu penyihir. Kata si kakek tua itu. Setiap hari teman-teman, kakek tua itu setiap ada yang lewat di depannya pasti diberi pesan untuk jangan percaya kepada Nabi Muhammad. Ada orang lewat, hei kamu, jangan percaya kepada Muhammad ya. Ojo guyu wae. Kamu juga. Pura-puranya ya. Setiap hari teman-teman. Nah,
suatu ketika Nabi Muhammad mendengar bahwa ada salah seorang kakek tua buta matanya yang sangat benci kepada dirinya. Teman-teman, kira-kira Nabi Muhammad marah tidak? Nabi Muhammad marah tidak? Nabi Muhammad marah tidak ketika mengetahui ada yang benci kepada dirinya? Tidak, betul sekali. Nah, ketika mengetahui teman-teman ada seorang yang sangat benci kepada dirinya, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Setiap pagi teman-teman, setiap pagi Nabi Muhammad mendatangi kakek tua itu. Nabi Muhammad lalu memberikan makan kepada kakek tua itu. Mbak dijahan, monggo mbak dijahan. Ojo guyu wae to mbak dijahan. Dengan penuh kelembutan teman-teman, Rasulullah memberi makan kepada kakek tua itu. Kakek tua itu tetap saja berkata-kata kasar kepada Muhammad. Hei kamu yang menyuapi aku, jangan percaya kepada Muhammad ya. Jangan percaya kepada Muhammad. Muhammad itu penyihir, kata si kakek itu. Nah, teman-teman, luar biasanya Rasulullah sama sekali tidak. Nah, teman-teman, waktu berganti waktu, Allah pun memanggil Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi. Teman-teman, Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad meninggal dunia. Nah, orang yang menggantikan Nabi Muhammad menyuapi kakek tua itu ada yang tahu siapa? Siapa? Abu Bakar. Nah, setelah Rasulullah wafat teman-teman, yang menggantikan Rasul menyuapi kakek tua itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar teman-teman berbeda cara menyuapinya dengan Rasulullah. Abu Bakar agak sedikit lebih tegas, lebih keras. Kenapa? Karena Abu Bakar tahu bahwa kakek tua ini sangat benci kepada Rasulullah. Misalnya kakek tuanya Iki ya, misalnya ini Abu Bakar menyuapi kakek tua itu. Ma, dipangan. Agak sedikit lebih kasar, berbeda dengan Rasulullah teman-teman yang menyuapinya penuh dengan kelembutan. Nah, karena Abu Bakar teman-teman menyuapinya berbeda, kakek tua itu kemudian berkata, hei kamu siapa? Kamu bukan orang yang sebelumnya menyuapi aku. Orang yang sebelumnya menyuapi aku itu penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan. Sementara kamu tidak begitu. Kamu siapa? Mana orang yang sebelumnya? Kata si kakek itu. Nah, teman-teman, setelah mendengar itu Abu Bakar lantas berkata kepada kakek tua itu, Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya orang yang menyuapimu dengan penuh kasih sayang itu, dengan penuh kelembutan itu adalah orang yang sangat kamu benci. Adalah orang yang setiap hari kamu katakan gila, orang yang setiap hari kamu katakan penyihir, pembodoh, orang bodoh. Tapi dia tetap mau menyuapimu dengan penuh kasih sayang. Nah, teman-teman, setelah mendengarkan itu, setelah mengetahui ternyata orang yang selama ini menyuapi kakek tua itu adalah Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad itu kakek tua katakan sebagai pembohong orang gila, kakek tua itu langsung jatuh teman-teman, langsung tersungkur lalu menangis. Kakek tua itu teman-teman menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Ada yang tahu kenapa kakek tua itu menangis? Kenapa kakek tua itu menangis? Ada yang tahu? Karena
karena menyesal. Ternyata orang yang selama ini menyuapinya dengan kelembutan adalah orang yang sangat ia benci. Setelah itu teman-teman, kakek tua itu langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah. Nah teman-teman, Nabi Muhammad memberikan contoh kepada kita untuk bisa mengendalikan emosi. Bisa mengendalikan apa? Bisa mengendalikan apa? Emosi. Teman-teman, mana suaramu? Mana semangatmu? Lomba duduk rapi. Oke, dicari 2 orang anak yang sangat menyimak, sangat baik. Insya Allah Audin akan berikan hadiah. Hadiahnya sudah ada. Oke. Nah teman-teman, melalui kisah itu Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita untuk mampu mengendalikan amarah dalam diri kita, mengendalikan emosi kepada kita, bahwa kita meskipun orang lain berbuat tidak baik kepada kita, kita tetap harus berlaku baik kepada orang tersebut. Nah teman-teman, kira-kira kalau kamu ditanya siapa yang pengen ketemu Rasulullah, siapa yang pengen ketemu Rasulullah di surga, siapa yang pengen ayah, ibu, kakak, adik, semua saudara-saudaranya masuk surga bareng-bareng? Oke teman-teman, coba saran-saran kita sholawatan. Mudah-mudahan itu menjadi sebab Allah memasukkan kita ke dalam surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Coba Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah akhiril mujahidillah bi akhir badriyah. Satu kali Salatullah salam rasulillah. Salatullah salamullah yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, teman-teman, insya Allah melalui momentum Maulid pada tahun ini, mudah-mudahan kita bisa mencontoh perbuatan akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya teman-teman, mudah-mudahan Allah Rasulnya mengakui kita sebagai umatnya. Amin amin Allahumma amin. Lomba duduk rapi masih dicari, Kaudin masih mencari 2 anak yang beruntung mendapatkan hadiah dari Kaudin. Nah teman-teman, sebenarnya Kaudin tidak sendirian. Sebenarnya di tengah-tengah kita ada Jojun. Siapa? Jojun. Ada yang lihat Jojunnya di mana? Itu Pak Ma'ruf Amin loh. Ini ada loh, ini di kantongnya Kak Uji. Mau lihat? Kok berat? Oke,